Ini adalah Pokdaris atau Desa Wisata Kang Bejo, ruang terbuka di tengah kota Balikpapan, tepatnya di Jalan Sumberjo 2 RT 40 Balikpapan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur. Jangan lupa main-main kemari ya. Sebenarnya kami masih ini menunggu pembangunan halaman serbaguna yang ada di depan Pujasera itu. Gitu. Jadi rencana kami di tahun 2025 ini setiap 1 bulan sekali itu ada atraksi dari Kang Bejonya. Kita menampilkan tarian-tarian ini tadi. Rencananya begitu. Kamera roll action. Ya, selamat datang di Balikpapan Underground. Ya, kali ini kita berada di tempat yang ini ya. Kalau orang bilang tepat apa nih? Tepat apa namanya? Di tengah kota. Di tengah kota ya, yang kangkung ya, istilahnya kebun kangkung. Oke, kita kedatangan tamu. Kali ini yang kita podcast adalah tim tari ya. Mungkin bisa perkenalkan diri masing-masing ini. Ya, perkenalkan Nama saya Yedihan Mawati selaku sekretaris dan pengelola Pokdaris atau Desa Wisata Kang Bejo. Perkenalkan nama saya Rafaela Fadila Azahra. Perkenalkan nama saya Daviana Aprivia. Ya, oke, sudah tadi kita perkenalan dengan teman-teman ini. Tadi kan sekilas ada tari-tarian ya di sini ya. Kalau di sana apa namanya, sanggar tarian atau gimana nih, Bu? Sebenarnya sih kita tuh bukan ke arah sanggar tari, Mas. Cuman kami ini melestarikan budaya yang ada di bumi Borneo terutama ya. Waktu itu tercetus sih ide saya untuk mengangkat dan melestarikan kebudayaan Indonesia ini supaya tidak pudar, supaya generasi-generasi kita ini juga paham tentang budaya kita, karena kan kita sudah tergerus nih dengan generasi Z, generasi milenial, dengan tarian yang K-pop, dengan yang berbagai macam. Takutnya kami sebagai generasi yang sudah lalu lah ceritanya ya, kita ini pengen anak-anak ini tetap paham akan budaya Nusantara, budaya Indonesia yang beraneka ragam itu tadi. Jadi maksud kami tetap mengangkat warisan budaya leluhur yang tidak berbenda ini supaya tidak dicampur dengan orang lain. Oh gitu Bu ya, jadi melestarikan ya Bu ya, budaya. Ini sudah jalan berapa lama Bu tarian ini? Kalau tarian yang tadi barusan kami tampilkan itu baru berjalan kurang lebihnya sekitar 4 bulan. Oh gitu. Pertama kali di launching sama anak-anak kami yang paling junior di kelas 3 SD. Kemarin mereka mengikuti lomba Gebiar Festival Budaya, dan kami ada tercetus ide bersama anak-anak kami ini untuk mengangkat, ayo coba kita angkat tema budaya asal muasal Desa Wisata Kang Bejo dengan musik daya kontemporer tadi kita padukan. Nah, di dalam situ itu kita padukannya itu ada sisi pertama awal muasalnya itu kita gambarkan dengan gubuk itu tadi, terus kita juga memasukkan sisi religi. Nah, terus ketabahan dari para petani kangkung, karena kan tidak selamanya kita menanam ini lancar terus, Mas. Ada kalanya kita ini menanam, ada masa padi sawah itu dihantam hama. Nah, seperti hamanya di sini ada hama wereng, hama kutu kebul, itu petani gimana nih ekspresinya kita ekspresikan di tarian itu tadi. Nah, terus di ekspresi yang terakhir itu adalah ekspresi sukacitanya nih penduduk dan para pemuda, gadis-gadis remaja di Desa Wisata Kang Bejo itu, bahwa Kang Bejo ini yang semulanya itu hanya lahan tidur ternyata sudah viral nih, sudah kemana-mana. Dan kita juga sudah mendapat beberapa penghargaan sampai di tingkat provinsi juga gitu. Jadi kita wujudkan di sisi terakhir tarian itu tadi. Oh, ini pasti grup-grupnya ada berapa orang nih Bu? Tadi kayaknya banyak tadi yang kita saksikan tadi ya. Sebenarnya banyak, cuman ada yang berhalangan datang, ada yang nggak bisa gitu. Untuk yang paling tua nih, mana nih yang bertiga nih Bu? Oh ya, berarti seniornya nih Bu ya? Iya, seniornya dia. Ya, untuk latihannya sendiri Bu, itu seminggu sekali atau sebulan sekali atau gimana? Kalau untuk latihan tuh nggak mesti sih Mas. Kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kadang ya kalau kita mau ada event atau ada ini festival di Kang Bejo, seperti kemarin ada Gebiar Kang Bejo Festival, itu kami berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk mengangkat semua budaya yang ada di sini. Jadi tidak hanya tarian Borneo, ada juga tarian dari Bumi Celebes, Bumi Sulawesi, dan juga ada tarian Bujang Ganong dari Jawa.
Nah, jadi culture-nya yang ada di masyarakat Kang Bejo ini heterogen, semua menyatu gitu. Jadi memang semua budaya itu kemarin kami angkat, kami gandengkan dengan bazar pasar murah, kami menggandeng beberapa prinsipal yang ada di Kota Bali. Gitu ya. Kalau ini kan saya lihat tadi perempuan semua, memang perempuan semua dipilih atau memang karena adanya perempuan itu? Waktu itu ada grup yang laki-laki nih, adik-adik kami yang masih kelas 5 SD, kelas 4 SD. Itu pernah kami bina juga. Ternyata semakin kesini mereka kayaknya sudah malu gitu untuk menari gitu. Jadi hanya yang tersisa ini yang woman-woman saja. Yang laki-lakinya sudah nggak begitu mau lagi. Nah yang laki-laki ini mereka ke arahnya adalah hapsi, Mas. Iya, jadi di gazebo ini juga tiap Jumat malam Sabtu mereka latihan hapsi. Ada juga fikihnya juga, kajian fikih dan tadarus Al-Quran juga di sini. Jadi yang laki-laki lebih ke religinya. Nah ini kalau yang tim-timnya ini apakah hanya dari kampung sini atau ada dari luar sana? Kami mengambilnya dari kampung wisata Kang Bejo karena kami memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan kami supaya pemberdayaan kami dapat. Kami bisa mengambil dari tempat lain tapi jatuhnya pemberdayaan kami nggak dapat. Nah jadi kami memberdayakan remaja-remaja yang ada di lingkungan Kang Bejo untuk kami guide bersama dengan mungkin sisi budaya, nanti ada juga sisi fashion, kriya sama kulinernya. Mana sendiri ada kesulitan tadi Pak? Joget-joget tadi apa namanya, goyang apa, nari ya, tari ya? Ya dari itu sebenarnya itu karena mungkin udah lama gak latihan gitu kan beberapa hari ini. Karena kan latihannya itu kemarin yang pas ada event di Kang Bejo ini, makanya tadi ada agak sedikit lupa gitu. Oh iya. Jadi kalau kendalanya biasanya lupa gitu. Iya lupa. Kalau Mbak nyanyi tadi kayaknya hafal betul Mbak ya? Karena seniornya nih Mbak ya? Iya soalnya saya Pernah juga lupa Mbak? pernah, karena mungkin keseringan nari jadi banyak gerakan yang selip-selip gitu. Terus itu juga kalau misalkan apa namanya, Apa? Ayo. kan misal nih larinya berlima gitu, Ya. nanti ada satu yang datang, itu kan harus pecah formasi lagi. Oh. Yang which is kalau misalkan ada gerakan explore gitu kan, ini kan nggak tahu nanti yang baru masuk ini taruh di mana. Oh, jadi kalau misalkan ibu tadi tidak ada, berarti mbaknya yang senior yang mengatur itu semua lagi. Iya. Oh. Kalau untuk apa datang semua nggak teman-teman waktu latihan itu? Datang aja. Datang aja, apalagi kalau mau Iya, tampil kalau mau gitu. tampil ya. Kalau mbaknya ini biasanya kesulitannya apa Mbak? Ya tadi gara-gara sendiri aja sih, Sendiri? soalnya ke nervous terus ke distract sama matahari jadi rada panas kan, juga ada kebingungan. Fokus. Iya. Biasanya kalau latihan sore jam berapa? Biasa sore jam segini juga, tapi kita dalam ruangan. Di mana Mbak tadi? Di rumah saya. Oh di rumah Di dekat sekitar ibu ya? iya. Oh iya iya. Ya juga deh, mudahan yang ini kan teman-teman yang mau nonton nanti apa ada hari-harinya Bu? Mau nonton sambil latihan gitu di luar pernah ya Bu? Rencananya semua kita jalan gitu Mas, karena sudah ada himbauan dari Dinas Pariwisata ya supaya tetap kita menggandeng budaya ini. Sebenarnya kami masih ini menunggu pembangunan halaman serbaguna yang ada di depan Pujasera Oh, itu. gitu. Jadi rencana kami di tahun 2025 ini setiap 1 bulan sekali itu ada atraksi dari Bejonya. Kita menampilkan tarian-tarian ini tadi. Rencananya begitu. Mudah-mudahan saja Gayung bersambut dengan pihak-pihak yang lainnya. Ah iya. Itu saya juga sebelumnya Bu ya sempat jalan-jalan ke pasar Pringgondani. Iya, betul. Itu juga ada tarian-tarian seperti itu, Iya. tapi kayaknya mereka memang sudah punya schedule. Iya. Nanti tapi ibu di sini dengan teman-teman juga akan seperti gitu Bu ya, ada Iya. schedule-nya itu ya. Ada schedule. Mungkin hari Minggu atau hari Iya, kita biasanya ngambilnya di hari weekend sih, Mas, Hari karena mayoritas 100% ini anak-anak kami masih anak-anak pelajar semua. Jadi kita lebih mengambilnya ke weekend karena kemarin kami sudah mencoba dengan gebrakan yang baru itu di weekend, di hari Sabtu itu pengunjungnya pecah gitu, membludak, dan mereka bertanya juga kapan lagi ada atraksi tari-tarian seperti ini, karena mayoritas penduduk di kota Balikpapan ini haus akan hiburan itu. Iya itu. Khususnya tarian-tarian Balikpapan atau Kalimantan gitu. Betul.
Untuk pakaian-pakaian dapat dari mana Bu? Poster-poster itu Bu? Kalau untuk pakaian ini kita sementara masih menyewa. Menyewa. Kendala kami di situ. Tapi kemarin waktu ada event itu kami disupport sama Dinas Pariwisata. Iya. Kalau dulunya kami menyewa pribadi. Tapi saat ini kalau misalnya belum ada pakaiannya sendiri, tapi disewakan dari pemerintah gitu Bu ya. Pemerintah yang membayarkan gitu Bu ya. Berarti alhamdulillah Fasilitasi. pemerintah sudah memfasilitasi ya Bu ya. Brilian. Kalau Mbaknya ini kira-kira setiap hari ada waktunya aja Bu? Kalau waktunya itu. Ada, tapi misalkan hari Senin saya bisa, yang lain belum tentu bisa karena jadwal kita pasti berbeda-beda juga karena kita beda-beda sekolah juga. Oh, beres. So, misalkan tadi ya, itu mungkin formasinya tadi kan 4 kali 4 gitu. Tiba-tiba ada 10 orang, repotnya tadi yang Ya, formasi itu. Jadi, tapi lumayan sih, karena banyak hafal gitu. Untuk lagunya sendiri, apa tadi musiknya ya? Jenis musiknya ada berapa itu ya? Banyak. banyak soalnya ganti-ganti Iya, irama juga dari low ke high, nanti Ya. low lagi, Naik turun. naik turun Oh, ya. gitu. jadi kita pakai tempo temporer. Iya, temporer. Itu musiknya didapat dari mana? Bu? Apa ada yang buat sendiri atau Iya, ada yang buat sendiri. berarti ada timnya sendiri Bu ya? Iya. Oh gitu. Ya bagus sih kalau misalkan hadir semua teman-teman mungkin lebih enak buat tadi Bu ya. Ada berapa yang jumlahnya kayak gitu? Kalau yang ini kurang 1 orang, Marsha 8. Ada kurang lebih 10 anak. 10 anak. 11 sama yang Bujang Ganong 1. Oh gitu. Nah, tapi di Kamboja ini kita juga punya seni jaranan buto, Mas. Apa itu Bu? Iya, kuda lumping gitu ya. Iya. Jadi kami itu kalau misalnya ada event atau ada tamu, kedatangan tamu pejabat gitu, kami tidak pernah mengambil dari yang lainnya atau dari sanggar tari lain. Jadi saya mesti merequest ke dinas bahwa kami tidak mengeluarkan dari manapun, pemberdayaan yang ada di Kamboja ini kami keluarkan. Seperti contohnya kemarin kami lomba di tahun 2021, lomba Pokdawis tingkat provinsi se-Kalimantan Timur, itu budaya yang ada di Kamboja itu kami kemas. Kami keluarkan semua, sekuda lumpingnya itu tadi juga jaranan buto itu. Nah, disitulah para dewan juri itu terkesima dengan kelembagaan dan pemberdayaan yang ada di Kang Bejo ini hidup gitu. Jadi bahkan di langitnya Kang Bejo ini kami bisa menerbangkan layang-layang yang kurang lebihnya 30 anakan yang biasanya di pantai. Nah, juri itu juga kaget kok bisa naik layangan di langit itu, sedangkan biasanya layangan yang banyak anaknya itu kan di pantai ya bisa naik, di sini bisa gitu. Ya itulah kelebihannya Pak, kami bilang gitu. Tadi kan sudah bilang pernah ikut apa kontes gitu ya, atau sama komisi Balikpapan atau di kontes luar kota Balikpapan gitu? Kalau tariannya ini kita masih sebatas antar sekolah. Tapi kalau desa wisatanya kita sudah berlombanya di tingkat provinsi, dan tahun kemarin di 2024 itu kita stuck di angka 300 dari 6.016 desa wisata seluruh Indonesia. Nah, harapan kami di 2025 ini kami bisa masuk di jejaring 50 besar gitu, karena satu-satunya perwakilan dari kota Balikpapan yang ditunjuk sama dinas itu memang Kang Bejo untuk di kalau namanya di lomba nasionalnya itu ADWI Mas, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan kita minta doanya dan supportnya dari seluruh warga kota Balikpapan, mudah-mudahan di 2025 ini Kang Bejo bisa mengharumkan kota Balikpapan. Nah ini Bu, kalau ada teman-teman di luar sana ingin misalkan menghubungi Ibu, ini ada Instagramnya atau Facebook atau YouTube-nya atau gimana? Ada di Instagram Wisata Kang Bejo. Wisata Kang Bejo. Jadi kalau siapa tahu ada yang pejabat-pejabat atau ada yang mau ngadain acara, mungkin bisa Bu ya diundang-undang ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan ada nih acara di atau mereka punya acara diundang semua teman-teman ini bisa Ibu ya. Oh ya, dan juga kami ini selain budaya itu juga Mas, kita yang kita jual di Kang Bejo ini adalah wisata edukasinya, Iya. pembelajarannya. Jadi mulai dari PAUD, TK, SD, SMP bahkan sampai perguruan tinggi. Oh, gitu. Dan
di bulan kemarin tuh mulai Oktober, November, Desember itu jumlah kunjungan untuk studi tiru ke Kang Bejo itu sangat banyak. Bahkan kami menerima kunjungan tuh dari Kalteng, Kalsel juga, Bontang, Berau. Bahkan kemarin terakhir ditutup dari TPPKK Kota Tarakan, Kota Tarakan yang kebetulan juga PJ Bupati, Ibu PJ Bupati itu datang ke sini di gazebo ini dan juga hadir Bu Nurlena untuk membahas tentang gimana sih Kang Bejo ini bisa memberdayakan masyarakat sekitar dan ekonomi kreatifnya bisa hidup gitu. Nah kemarin di bulan Desember kami launching batik kampung. Oh ada Bu ya? Ada batik kampungnya itu kami launching. Rencana nanti akan kami buat beberapa fashion gitu dan saya juga sudah menghubungi dinas nanti untuk launching itu saya berkolaborasi dengan Duta Pariwisata. Ya, jadi tunggu saja gebrakan-gebrakan selanjutnya dari Kang Bejo. Ditunggu Bu ya. Siap. Iya itu Bu, ini sarannya untuk pemerintah gimana Bu? Kalau sarannya untuk pemerintah, Iya, untuk seperti kurang kah atau kelebihan gitu kan? Gimana ya? lebih mensupport kami lagi, terutama dengan bantuan-bantuan sarkasnya saja. Itu saja. Kalau untuk dinas-dinasnya, terutama yang berkaitan dengan pariwisata sudah cukup bagus karena kami langsung berkecimpung dan selalu berkomunikasi dengan dinas pariwisata cukup bagus sekali, semua keluar sangat biasa sekali, apalagi Bu Kadis yang sangat bujok selalu mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Kota Balikpapan. Harapan kami sarpas-sarpas yang ada di desa wisata di Kota Balikpapan lebih ditingkatkan. Itu saja. Oke Bu, terakhir sih Bu, ini kata-kata hari ini Bu. Nah biasa kita nih Bu, kita nih di podcast ini ada namanya kata-kata hari ini. Pertama dari Mbaknya dah, kata-kata hari ini. Boleh Mbak, ayo Mbak, biar mensupport nih teman-teman yang podcast. Ayo. Bingung sudah. Nah atau Mbaknya dulu. Mbaknya lagi. Enggak ada Mbak ya. Ya kita bisa gitu. Nyiapin ya kita. Tadi ada kode. Ada sih kita Dari saya kata-katanya adalah tidak usah berkata-kata, cukup kita buktikan dengan kerja keras kita. Nah, begitu sudah mantap. Ya Bu, terima kasih sudah mau hadir di podcast kami Bu ya. Insya Allah ini kan kita juga live dan kita ini agak pemerintah bisa melihat Bu. Kita memang mengadakan podcast ini kita dari Balikpapan Underground ini yang orang-orang yang punya kualitas bagus Bu, biar bisa dilihat pemerintah. Nah tadi salah satunya mudahan dengan sanggar sanggar tari Bu ya, itu pemerintah setempat bisa lebih mendukung lagi Bu ya untuk di Balikpapan. Boleh Bu, ini tempatnya tadi disebutin tadi Bu, di mana nih Bu? Ya, ini adalah dari satu desa wisata Kang Bejo. Ruang terbuka di tengah kota Balikpapan, tepatnya di Jalan Sumberjo 2 RT 40 Balikpapan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur. Jangan lupa main-main kemari ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman semua sudah mau nonton Balikpapan Underground. Sampai jumpa di lain waktu. Salam Balikpapan Underground. Bodawis Kang Bejo, inovasi tiada henti, guyup rukun selamanya. Salam pesona Indonesia.